Shalom jemaat Tuhan sekalian, selamat hari Minggu, selamat datang di GBI Sola Gracia. Senang sekali rasanya bisa menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah raya GBI Sola Gracia. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan mendengarkan warta dan info sepekan gereja kita untuk minggu ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBI Sola Gracia. Selamat datang, GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan khusus seperti doa, konseling, atau pelayanan-pelayanan lainnya, dapat menghubungi gereja kita melalui akun media sosial yang ada di sini. Dan berikut adalah jadwal ibadah kategorial gereja kita untuk minggu ini. Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikianlah warta dan info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Saya Yobel Gracious Sirait, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya online service GBI Sola Gracia Padang. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali menyaksikan tayangan live streaming GBI Sola Gracia. Sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau hadir Tuhan dalam setiap musim hidup kami, dan kami percaya Engkau yang telah memberkati dan menyertai kami selama 1 minggu ini Bapa. Pagi hari ini kami mau bawa kehidupan kami mau bawa diri kami Tuhan untuk beribadah bersama-sama Tuhan, mensyukuri semua perbuatan-perbuatan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap perangkat media yang kami gunakan. Biarlah Engkau turut campur tangan Tuhan, menyertai Bapa sampai dengan ibadah ini selesai, kami bisa ikuti dan kami saksikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita menghadap Tuhan. Kita mengatakan hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita, hidupan kita, hanya karena salibnya. Haleluya. Sebab Dia Tuhan dalam kehidupan kita yang memberikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena
aku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang berkuasa Tuhan dan sanggup memulihkan keadaan ini Tuhan itu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita, angkat suara kita, puji Dia, sembah Dia. Oh haleluya. Haleluya, oh Tuhan, kuasa-Mu nyata. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidup. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Karena salib-Mu aku hidup, karena salib-Mu aku menang. Oh, hanya dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu, naikkan kemuliaan bagi Bapa. Haleluya, bagi Bapa. Oh Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya Tuhan.
Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang terlebih besar Tuhan dari apapun Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya. Haleluya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, ku percaya. Kau bekerja, haleluya, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Allahku yang tak pernah terlambat untuk memulihkan hidupanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Kami mau bergirang lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah peribadatan kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami patahkan setiap kuasa setan iblis yang ingin mengacaukan ibadah kami. Kami hardik kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya.
Kita bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita masih diperkenankan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, semuanya karena berkat kemurahan daripada Tuhan saja. Pagi hari ini kita mau bersukacita memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau mengangkat suara kita mau mengangkat pujian kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Oh, haleluya. Kita bertepuk tangan bersukacita. Jemaat Tuhan katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Oh, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, oh haleluya, yes. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami akan menanggalkan beban kami, sebab kami bersukacita Engkau di dalam kami Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau puji Tuhan kita lebih lagi. Angkat suaramu, katakan sekarang, nyanyikan haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, bersorak-sorai, kasih-Nya melawat kita.
Mari silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan Bapa yang baik buat setiap kasih setiamu, buat setiap pertolonganmu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh patut bersyukur Tuhan atas semua yang telah kami rasakan, atas semua yang telah kami nikmati di dalam kehidupan kami. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Pada siang hari ini juga Tuhan, kami telah mengangkat puji-pujian kami, pengagungan kami Tuhan kepadamu. Dan kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati setiap persembahan, Kau berkati tangan-tangan yang memberi pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan, memberkati setiap usaha kami Bapa. Biarlah kiranya tuntunan Roh-Mu Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kepadamu kami serahkan seluruhnya Tuhan. Persembahan kami ini, biarlah kiranya persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian ini, kita katakan pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Allah yang gagah perkasa. Haleluya. Dalam tempat kudusnya, pujilah Allah yang gagah perkasa. Pujilah Tuhan dengan tari-tarian, petik kecapi, pujilah Dia. Pujilah Tuhan dalam cakrawalanya, pujilah Dia yang gagah perkasa. Pujilah Tuhan dengan tari-tarian, petik kecapi, puji namanya. Haleluya, ku puji Dia dengan tiupan seruling. Haleluya, ku puji Dia dengan ceraca berdentang. Haleluya, ku puji Dia dengan tiupan seruling. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Haleluya. Haleluya. Biarlah semuanya memuji-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Bapa. Kita akan pujian ini kembali bersama-sama. Katakan pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya, pujilah Allah yang gagah perkasa. Pujilah Tuhan dengan tari-tarian, petik kecapi, pujilah Dia. Pujilah Tuhan dalam cakrawalanya, pujilah Dia yang gagah perkasa. Pujilah Tuhan dengan tari-tarian, petik kecapi, puji namanya. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdenting. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdentang. Haleluya, ku puji Dia dengan tiupan seruling. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Haleluya. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdenting. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdentang. Haleluya, ku puji Dia dengan tiupan seruling. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Haleluya. Haleluya, kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan didengarkan dan kita dengarkan bersama-sama menjamah kehidupan kita.
hanya dekat kasih-Mu Bapa kami merasa tenang, hanya dekat kasih-Mu Tuhan jiwa kami pun tentram, sebab hanya Engkau yang menerima kami dengan sepenuhnya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang saat ini Tuhan, membuka hati kami Tuhan, dan firman-Mu yang memberi kehidupan kami. Katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa.
kehidupan. Haleluya, memancar sinar supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar sinar. Angkat suaramu sekali, katakan supaya kehidupanku Tuhan memancar senantiasa. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita beribadah lagi pada hari Minggu, ibadah raya seperti ini, dan ini masih tetap ibadah online. Kita persiapkan hati kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Tuhan sudah memenuhi janjinya kepada kita pada masa yang lampau, dan Dia akan tetap memenuhi janjinya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Mari kita persiapkan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami kepada persekutuan dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah membasuh kami, menyucikan kami, dan Engkau memberkati kami terus-menerus. Hari ini kami di hadapan Tuhan, merindukan hadirat-Mu, merindukan jamahan kuasa-Mu, merindukan dari Tuhan satu perubahan pemulihan dalam hidup kami. Engkau yang melihat kami amat sangat dekat, mengenal kami sangat begitu rupa, tidak ada yang melebihi Engkau mengenal kami. Karena itu hari ini berilah kami kekuatan, curahkanlah kami berkat-Mu, berkat pengenalan akan Kristus yang dari sehari ke sehari semakin sempurna, sehingga membuat kami semakin berani mengikut Tuhan, semakin tulus, semakin kudus mengikut Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu sekalipun, kami tetap berpegang pada perintah-perintah. Terima kasih Tuhan, sebab tidak ada juru selamat lain yang kepada siapa kami bisa pergi kecuali hanya Tuhan saja. Engkau yang memiliki kami karena Engkau telah beli kami dalam Kristus Yesus. Berkuasalah melalui firman-Mu di dalam kami. Kau melihat setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah, gundah, galau, hatinya kacau, Tuhan beri ketenangan, Tuhan beri penghiburan. Tuhan, Engkau memperkaya setiap jemaat Tuhan dengan pelbagai kebaikan dan berkat-berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa terus supaya mengikuti petunjuk dari pemerintah, kita bisa pada bulan Juli memasuki ibadah offline. Kita bisa beribadah kembali dengan protokoler kesehatan, dengan peraturan surat edaran yang berlaku, yang berlangsung bagi kita, atau ketetapan yang harus kita turuti. Kita bisa ibadah kembali di Sola Gracia Life Center. Tentu saudara, kita harus mengatur, ada yang ibadah pagi, ada yang ibadah siang, dan semua harus bisa menahan diri, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, sehingga dengan demikian kita bisa berbagi satu sama lain, bertatap muka satu sama lain. Tapi kita tidak bisa saling pelukan karena sudah rindu kan, kita langsung pelukan, berangkulan. Ada lagi yang berkata, ibu maskernya bagus, yuk kita ganti, kita tukaran. Tidak boleh. Kita harus menjaga jarak begitu rupa dan mengatur keluarga. Anak-anak harus ditata baik, jemaat yang lansia boleh ditata dengan baik waktunya atau tempat ibadahnya.
Saya kira ini harus ditangani dengan baik oleh staf-staf gembala, baik bidang liturgia dan juga bidang pastoral. Saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Iman Bertambah, Kasih Semakin Kuat. Iman bertambah, kasih semakin kuat. Ini yang harus menjadi ciri khas kedewasaan rohani setiap orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat 12. 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat 12. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus, untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus, dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Iman bertambah, kasih semakin kuat. Ini ciri khas. Ini tingkat pertumbuhan yang konkret, yang nyata, hasil evaluasi, hasil pengamatan, pencermatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai pendiri jemaat di Tesalonika. Saudara bisa melihat bagaimana bangganya, bagaimana sukacitanya hati seorang Paulus ketika mendapati jemaat Tesalonika itu hidup di dalam iman yang terus bertambah-tambah. Itu mirip dengan terang matahari yang mulai dari terbit pagi sampai rembang tengah hari. Semakin terang, semakin cerah, semakin bersinar. Dia mengharapkan semua jemaat-jemaat itu semestinya demikian. Dan saudara bisa melihat bagaimana bangganya Paulus sampai dia bercerita. Dia berkata, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi saudara, sama seperti Paulus, saya Henry Dunan Sirait, para hamba-hamba Tuhan yang lain, gembala-gembala sidang yang lain, pastilah membanggakan jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kami untuk kami gembalakan. Kalau saudara bertanya, Bapak bangga dengan jemaat Sola Gracia? Saya bangga dengan jemaat Sola Gracia. Saya membanggakan jemaat Sola Gracia, saya bercerita. Sehingga saya bisa pergi kemanapun, saya selalu menjadikan jemaat Sola Gracia menjadi sebuah ilustrasi kebanggaan. Ilustrasi kesukaan bahwa Tuhan mengerjakan yang baik di tengah-tengah jemaat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ada pertumbuhan yang nyata dalam iman dan kasih yang semakin konkret, semakin kuat di antara seorang dengan yang lain.
Kasih ini bukan kasih semata-mata hanya interaksi antara kita dengan kita, tapi bahkan kasih kepada semua orang semakin bertambah. Itulah ciri dari iman yang bertambah-tambah, menimbulkan kasih yang terus bertumbuh-tumbuh dan bertumbuh semakin kuat. Katakan amin, saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jadi kita tahu bahwa pertumbuhan dan pertambahan iman seseorang, sewajarnya berbanding lurus dengan semakin kuatnya kasih sayangnya. Baik kasih persaudaraan kepada saudara-saudara seiman dan juga kasih kepada semua orang sesama manusia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mustahil orang yang beriman berkata bahwa aku semakin kuat iman, tapi kasih nihil. Mustahil orang yang imannya besar, tapi nihil kasih sayang. Mustahil. Orang yang imannya besar, bahkan dia berkata rela berbagi. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang-orang di Korintus, dalam 1 Korintus pasal 13, dia memaparkan semua hakikat daripada kasih itu. Sampai dia berkata, sia-sia kalaupun aku berbahasa malaikat, sia-sia kalaupun aku memberikan diriku menjadi derma, bahkan dianiaya, digergaji. Bahkan kalau aku menjadi mati martir, tapi aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan canang yang gemerincing, gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Menjadi percuma dan menjadi sia-sia. Jadi takaran dari iman yang semakin menanjak adalah kasih yang semakin luas. Katakan amin, saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, iman bukanlah sekedar bumbu penyedap dari sebuah percakapan kita. Iman bukanlah sekedar bumbu membuat sehingga ketika kita bercakap-cakap sehingga kita tampak rohani. Kalau kita berbincang, kita ngomong, kita selipkan sedikit firman Tuhan, kita percakapkan sedikit ayat-ayat Alkitab, lalu kita kelihatan seperti rohani. Iman bukan seperti itu. Iman bukan sekedar dekorasi, penghias atau pernak-pernik kehidupan sehingga kita kelihatan lebih terang dan lebih indah sebagai orang beragama. Iman bukan seperti itu. Saudara, saya tidak sedang menghakimi seseorang atau agama lain yang kalaupun kelihatan sering kali harus mencantumkan sedikit ayat, memoles sedikit percakapan, tetapi nothing. Tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu. Tetapi iman justru jika dia semakin besar, maka kasihnya juga semakin luas. Itu saudara sebabnya kita katakan iman adalah benar-benar dasar. Iman adalah benar-benar fondasi. Kalau kita membaca kitab Ibrani pasal yang ke-11, dikatakan di situ bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan yang belum, tapi yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman harus benar-benar menjadi dasar. Iman harus benar-benar menjadi fondasi. Jadi dikatakan di situ bahwa imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, barangkali iman tidak kelihatan. Iman adalah sesuatu yang orang lain mungkin sebut, iman itu abstrak. Iman itu nggak tahu. Tapi iman itu kita tahu ketika nampak hal-hal konkret yang dihasilkannya. Sama seperti angin. Kita nggak bisa lihat angin, tapi kita tahu angin bertiup ke arah mana. Dengan apa? Dengan sesuatu yang diterpanya. Dia menerpa nyiur sehingga nyiur melambai. Dia menerpa ombak, air laut sehingga air laut menggelombang. Dan banyak hal, bahkan dia bisa menerpa wajah dan kulit kita. Ada angin. Angin tidak ketahuan, tapi angin menghasilkan. Bahkan kalau di negara-negara lain, di Amerika sana ada tornado yang begitu besar. Dia bisa sampai meruntuhkan bangunan. Memindahkan benda-benda fisik lainnya yang berskala besar. Karena apa? Karena kekuatannya. Jadi iman juga seperti itu, saudara. Dia tidak kelihatan. Semakin tinggi dan besar, semakin dalam kuat penghayatan orang di dalam imannya kepada Tuhan, semakin nampak belas kasih. Semakin nampak pengorbanannya, semakin nampak kemampuannya untuk mengampuni, memaafkan orang lain. Semakin nampak karya-karyanya bisa berbagi kepada orang lain. Tidak mungkin orang yang imannya besar semakin pelit, semakin kikir, semakin tamak, semakin loba. Tidak akan mungkin.
Orang yang imannya besar akan semakin berkorban. Bahkan kadang kala kita bisa melihat orang akhirnya tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain demi Tuhan. Jadi bukan memikirkan Tuhan demi orang lain, tapi memikirkan orang-orang lain di sekitarnya demi Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Saudara kekasih sidang jemaat yang saya kasih, yang saya cintai, dengarkan baik-baik. Jadi kalau iman adalah dasar, kita harus menjadikan iman kita semakin besar. Kalau iman semakin besar, iman semakin bertambah, iman adalah dasar tempat kita berpijak. Iman menjadi dasar pijakan kita. Saya mengerjakan sesuatu dengan anak-anak, hendak memperbaiki seperti kanopi teras di balkon. Nah, saya bilang kita harus bikin tempat pijakan kita dulu. Kita tidak bisa mengerjakan apapun kalau tempat pijakan kita tidak ada. Jadi kita buat dulu tempat pijakan. Dan tempat pijakan ini harus yakin, kuat, dan kokoh. Tidak goyah. Jangan sampai kita udah pijak, duduk, mutar, wah dia goyang, oleng, kita jatuh, celaka. Lebih besar kecelakaan dari apa yang mau kita perbaiki. Yang mau kita perbaiki, kita abaikan dulu setahun, 2 tahun, tidak masalah. Tapi kita mau memperbaiki sesuatu, tapi tempat pijakan kita tidak kuat. Itu sebabnya saudara, iman jadi dasar. Baik dasar sesuatu yang kita harapkan, dia dasar segala sesuatu. Dasar pijakan kita. Kita mau pergi ke surga, tempat pijakan kita harus benar, harus kokoh. Dan itu sebabnya saudara, iman adalah dasar tempat pijakan kita. Iman adalah dasar pemikiran kita. Orang-orang Kristen harus sejajarkan pikiran-pikirannya dengan imannya. Dan iman ini tidak bisa timbul dari hal-hal lain. Iman tidak timbul karena kita berlama-lama di satu swalayan. Iman ini tidak timbul karena kita berlama-lama di sebuah gedung bioskop. Iman ini tidak timbul karena kita duduk lama-lama di pantai. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu kata Alkitab, itu yang saya percaya, itu yang saya lakukan, dan itu yang harus saya sampaikan pada sidang jemaat. Itu sebabnya kenapa kita selalu kampanye untuk pembacaan kitab suci. Kenapa kita selalu menekankan supaya keluarga membaca kitab suci dan bertekun membaca kitab suci. Sebab iman tidak bisa timbul di luar kitab suci. Katakan amin, saudara. Iman hanya bisa timbul dari kitab suci. Ketika kitab suci kita baca, karena kitab suci ini mengarahkan pikiran, mengarahkan segala rencana kita, semua apapun yang mau kita lakukan untuk memuliakan Kristus. Itu sebabnya orang tidak bisa beriman. Kelihatan baik-baik, nampak berkorban boleh saja. Ada banyak klub-klub orang-orang social club yang mengumpul dana, memberikan bantuan ke sana kemari, ya sebatas kemanusiaan. Haleluya. Kita juga memberi apresiasi kepada orang-orang yang memberikan bantuan pertolongan. Ada banyak orang berkata, gereja di mana pada masa sukar? Klub-klub lain lebih banyak ke depan. Dengar baik-baik, itu bagus, puji Tuhan. Tapi iman tidak timbul dari perkara-perkara seperti itu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu, baik yang kita harapkan, dasar pijakan, dasar pemikiran, iman juga harusnya menjadi dasar percakapan kita. Sebab kalau pikiran kita sudah didasarkan kepada iman dengan firman Tuhan, berarti percakapan kita pun tidak mungkin ngelantur. Percakapan kita tidak mungkin keluar dari patron, dari role, dari koridor apa yang semestinya diperuntukkan bagi kita. Iman adalah dasar pijakan dan juga dasar tindakan-tindakan kita. Tidak ada dan sesungguhnya tidak boleh satu apapun yang kita lakukan jika tidak berdasarkan iman. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Apapun yang dilakukan orang, jika dilakukan di luar iman atau dilakukan tanpa iman, dia berbuat dosa. Pernyataan Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma itu tegas dalam Roma 14 tentang bagaimana supaya tidak ada lagi berhala, tidak ada lagi pikiran-pikiran berhala, tidak lagi hanya berpikir bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tapi segala sesuatu yang dikerjakan harus berlandaskan iman, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi mari kita jangan mencoba-coba melakukan sesuatu dengan alasan untuk bisa bermegah. Jangan kita coba-coba untuk mengerjakan sesuatu supaya kita kelihatan lebih mulia.
Mari kita jangan mengejar sesuatu supaya kita kelihatan lebih terhormat. Lalu anak cucu kita terhormat, lalu nama kita diukir dengan tinta emas atau dengan piagam-piagam yang hebat. Saudara, dijauhkan Tuhan dari kita. Mari kita melakukan sesuatu supaya menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Allah tidak menyukai segala sesuatu yang agamawi. Sekali lagi, Allah tidak menyukai segala sesuatu yang agamawi. Allah menyukai segala sesuatu yang berlandaskan iman kepada putranya, yaitu Yesus Kristus. Hanya itu. Tidak ada perkara lain yang bisa menyenangkan hati Bapa kecuali segala sesuatu yang terkait, mengait, tertali, menali, berhubungan langsung dan tujuan-tujuan yang kekal di dalam Kristus. Yesus Tuhan kita. Dialah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Yesus satu-satunya. Kita harus meninggikan Dia. Jemaat di Tesalonika mengagungkan Yesus. Dikatakan di sana, bahkan disebut di situ dalam ayat yang 11, saudara bisa melihat dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, apabila katanya mereka menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya, apabila Yesus datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, untuk dikagumi semua orang yang percaya. Jadi orang-orang kudusnya mengaguminya dan memuliakannya. Saudara kekasih, itu sebab ada relasi dan korelasi antara iman yang besar dengan kasih yang besar. Jadi iman menimbulkan kasih yang besar. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Rasul Yakobus mencatatnya di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 26. Ketika orang-orang mulai mengatakan, oh iman nggak perlu, ini kan sola gracia, perbuatan tidak perlu, ini kan sola fide, only by faith, ini kan sola gracia, only by grace, ini kan sola scriptura, ini hanya firman, hanya perkataan. Saudara dengar baik-baik, iman tidak bisa dipisahkan dari perilaku. Iman selalu menghasilkan perilaku orang-orang percaya. Orang-orang para martir terdahulu, berani mereka memberikan nyawa, berani mereka meninggalkan rumah dan kenyamanan-kenyamanan hidupnya. Bahkan dikatakan dalam kitab Ibrani, mereka kehilangan segala sesuatu karena bagi mereka satu tanah air surgawi melebihi segala-galanya. Itulah tujuan akhir kita. Jangan sampai kita kehilangan tujuan akhir hanya karena perkara-perkara kecil. Saya selalu berkata kepada orang-orang yang saya layani, bahwa di dalam dunia ini kita sedang dipersiapkan seperti pelancong yang sedang berjalan, boleh melihat-lihat sesuatu, tapi ingat, destinasi akhir dari perjalanan kita adalah surga. Destinasi akhir dari semua rute yang kita tempuh adalah rumah Bapa, langit baru, bumi baru, tanah air surgawi. Jadi jangan sampai kita lama di counter-counter di dunia ini, jangan sampai kita lama di tempat-tempat yang memukau, memikat hati di dunia ini, sehingga waktunya habis, kita tidak sampai pada destinasi akhir dari perjalanan wisata rohani. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang kekasih, jadi pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita percaya bahwa kita jangan berpusat kepada diri kita sendiri. Apakah orang-orang di Tesalonika ini dipuja-puji atau dikagumi, dibanggakan Paulus karena mereka beriman, besar kasihnya? Lalu apakah mereka memang orang-orang yang hidup santai, tenang, makmur, kaya, lalu wajar saja? Saudara dengar baik-baik, ada banyak orang berkata, Pak, mereka kan hidup beriman karena mereka ya tidak seperti kami, Pak. Kami masih mencari makan untuk sore nanti, dicari hari ini. Kami masih berkais rezeki, kami masih susah, kami masih, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, Pak, bagaimana iman kami bisa bertumbuh? Dengar baik-baik. Dikatakan tentang orang jemaat-jemaat di Tesalonika itu. Saudara perhatikan ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketebahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi mereka sesungguhnya dalam penganiayaan, dalam penindasan, mereka ini adalah menderita dan tertindas, tapi karena kerajaannya yang kekal. Kerajaanmu, kemuliaanmu itu bagianku. Jadi ada satu hal yang besar yang didamba, yang melampaui seluruh akal budi.
Jadi jemaat di Tesalonika bukan karena mereka sudah santai, sudah makmur, tingkat pendapatan ekonominya sudah di atas rata-rata, tidak. Justru karena mereka tertindas, teraniaya, menderita, mereka masih terus hidup di dalam imannya yang besar dan kasihnya yang semakin kuat. Mereka dipandang layak bukan karena kaya. Mereka dipandang layak bukan karena kolekte besar di dalam jemaat itu, dan mereka mulai berlomba-lomba memberi persembahan-persembahan yang hebat supaya dipuji-puji dan supaya dekat kepada tokoh-tokoh tertentu. Tidak, mereka dipandang layak bukan karena mereka dengan suara pujian yang nyaring, bukan, walaupun itu perlu, tapi mereka dipuja atau dipandang layak karena mereka di tengah penderitaan dan penindasan, imannya semakin bertambah dan kasihnya semakin kuat. Jadi mereka menderita. Saudara, pernahkah kita menderita karena nama Yesus? Sudahkah setiap orang pernah bergulat di dalam jiwanya, di dalam pergumulan batinnya, antara mengikuti dunia, menolak tawaran-tawaran yang luar biasa hebatnya, dengan menuruti Yesus Kristus dengan segala konsekuensi? Mereka dipandang layak karena panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-11, jadi 2 kali mereka disebut layak, saudara. Ayat 5 dikatakan, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Lalu ayat 11 dikatakan, kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya yang menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dahsyat sekali, luar biasa sekali, saudara. Kualitas iman jemaat ini luar biasa. Saya kira semua gembala sidang, semua hamba Tuhan bergairah, bersuka cita, dan melihat jeripayahnya tidak sia-sia ketika melihat taraf hidup, corak hidup, cara hidup, kualitas hidup jemaat semakin berlimpah-limpah dalam pelbagai kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan, seperti pada jemaat di Tesalonika ini. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus harus tampil dalam setiap kehidupan kita. Dalam cara hidup, dalam corak hidup kita, Yesus Kristus tampil, dikatakan di situ, untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus dan dikagumi oleh semua orang-orang percaya. Dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dikagumi oleh semua orang-orang percaya. Saya tahu bahwa ketika anak-anak saya masih kecil, bahkan hingga hari ini, dan banyak anak-anak lain ketika mereka menyampaikan congratulations atau ucapan ulang tahun kepada ayahnya, dia selalu berkata, selamat ulang tahun papa terhebat sedunia, selamat ulang tahun, happy birthday my daddy, super daddy. Dan orang selalu berkata bahwa bapaknya paling hebat, mamanya paling hebat. Bagus, saudara, kita harus menjadi orang yang dikagumi oleh keluarga kita, dibanggakan oleh keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi orang pribadi yang dikutuki, diharapkan kematiannya lebih cepat. Nah, saudara, bagus, dan kita bisa bayangkan bagaimana Kristus harusnya, mestinya, idealnya dikagumi di antara orang-orang percaya, dimuliakan di antara orang-orang. Kenapa ada orang-orang kapok berbuat baik, saudara? Karena tidak punya dasar iman. Dia melakukan sesuatu mungkin karena mau cari nama, atau mungkin hobi, senang berbuat baik. Ya, melakukan gitu. Dia tidak melakukan semua yang dilakukannya berdasarkan iman, tapi dia melakukannya karena disuruh, diarahkan, proyek, dan lain-lain. Tapi orang yang melakukan segala suatu perbuatan baiknya karena iman, dia tidak akan kapok-kapok dan tidak akan berhenti melakukan kebaikan. Saudara, mari berdiri di hadapan. Saya mengajak saudara berdiri sekarang. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berhadapan dengan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, biarlah imanku makin bertambah dan kasihku semakin. Biarlah kami melakukan semua ibadah kami, karena kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menjadi layak dalam panggilan-Mu dan layak dalam kerajaan-Mu. Biarlah aku dengan istri dan anak-anakku, kami seisi rumah, menjadi orang-orang yang dilayakkan dalam kerajaan-Mu, dilayakkan dalam panggilan-Mu. Sekalipun dalam seketika waktu kami harus menderita, tertindas, teraniaya, tapi kami percaya kasih-Mu tidak berubah atas kami. Mari kita izinkan Tuhan diagungkan, dikagumi, dimuliakan di antara kita sebagai orang-orang kudus Allah dan sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Haleluya. Mari kita taruh tangan kita di dada. Haleluya. Kita naikkan satu pujian di hadapan.
Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Biar setiap kita yang memiliki segala persoalan dan keraguan-raguan, hari ini berdirilah, peganglah firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagi saudara yang masih belum konsisten, masih bolong-bolong membaca Alkitab, bacalah Alkitab, bacalah firman Tuhan. Karena firman menimbulkan iman, dan iman membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Iman dasar dari semua. Iman menjadi tempat pijakan, iman menjadi tempat pemikiran, iman menjadi dasar dari semua tindakan, iman dari dasar dari semua pengharapan. Dan tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Allah. Mari katakan, Tuhan, aku mau didapati beriman. Dan imanlah satu-satunya milik kepunyaanku yang tidak bisa diambil dan tidak bisa berubah dari hidupku. Iman adalah menjadi satu-satunya warisan yang patut aku wariskan kepada keturunanku. Haleluya. Mari percayakan hal itu. Taruh tanganmu di dada. Naikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin Tuhan. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir. Amin Tuhan. Alirkan kasih-Mu pada semua jemaat. Penuhi jemaat-Mu Tuhan dengan belas kasihan yang besar. Penuhi mereka dengan iman yang terus bertumbuh. Tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. 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 Mari saudara berdiri. Tetap taruh tanganmu di dada.
masyhurkan Engkau Tuhan. Kami kagumi Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Di antara kami seorang dengan yang lain dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa. Penuhilah kami semua dengan perbuatan-perbuatan baik, oleh karena kasih yang terus bertumbuh berdasarkan iman, kasih kepadamu dan kepada sesama. Penuhi jemaat Tuhan dengan rupa-rupa pemberian, sehingga mereka diperkaya dalam segala sesuatu, terutama dalam pengharapannya akan Tuhan dan hari kedatangan Kristus yang semakin mulia. Hindarkanlah mereka dari semua penyakit-penyakit bahaya, penyakit-penyakit menular. Semua kehidupan mereka ditudungi, diberkati, dibentengi di dalam nama Yesus. Tuhan, beri mereka kelepasan dan janganlah membawa kepada pencobaan. Lepaskanlah mereka dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam topangan-Mu lah hidup kami terus berlangsung, supaya kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus dan cinta kasih dari Allah Bapa, kuat kuasa persekutuan dalam Roh Kudus, itulah kiranya memenuhi, memelihara, menjagai hatimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin, haleluya. Saudara, ibadah kita sudah selesai. Silahkan duduk kembali, dan saya percaya Tuhan terus memberkati kita. Jangan lupa sampai hari Rabu kita akan ibadah penjala bersama-sama keluarga demi keluarga di rumah masing-masing, dan kita bertemu pada hari Rabu dalam Rabu Jumpa. Nah, itu sebabnya saudara persiapkan semua keberadaan kita untuk ibadah kita, dan tetap stay at home. Yang saudara mulai persiapan new normal, mulai mempersiapkan new normal, dan saya percaya Tuhan menyertai kita. Haleluya. Jika ada saudara yang bepergian keluar kota setelah mengikuti semua protokoler dan hal-hal yang patut, Tuhan tetap menyertai saudara di perjalanan dan dalam urusan-urusan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia, rumah kita bersama.